Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar untuk mengevaluasi kinerja kabinet selama setahun dan memetakan arah kebijakan ke depan. Dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Presiden memberikan taklimat. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun dengan capaian 55 juta penerima manfaat. Tidak hanya itu pemirsa, Presiden mengingatkan pentingnya swasembada pangan dan juga swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia bisa mandiri di tengah situasi global yang sedang terjadi. Presiden meminta jajarannya tak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Beberapa guru harus bertaruh nyawa menyeberangi aliran deras sungai menggunakan seling baja menuju sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Guru-guru yang akan mengajar di Desa Bah harus mengantre setiap pagi untuk menaiki sebuah kotak yang digantung menggunakan tali baja dan menyeberangi sungai berarus deras. Satu kotak berisi 2 orang dan kemudian ada seutas tali baja yang akan ditarik dari seberang sungai agar kotak ini bergerak meluncur menyeberangi sungai. Meski harus uji nyali menuju sekolah, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para guru ini untuk mengajar. Usai menerjang bahaya, guru-guru ini merasa lega saat akhirnya mereka tiba di seberang sungai dengan selamat. Selain seling baja dengan kotak tersebut, warga juga bisa menyeberang menggunakan tali yang diikat melintang ke seberang sungai dengan cara berjalan di atasnya. Pemirsa, Barreskrim Polri tetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka tersebut. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir terjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi. Banjir masih terus menggenangi 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sedikitnya 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi di sebuah pondok pesantren akibat bencana ini. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Merasa takut. Dalam nggak dalam? Dalam, Bu. Berapa? Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran pula? Kira-kira semeter. Ke sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Ke sini. Semuanya sudah? Semuanya sudah. Ya. Berapa orang jadi? Kami hanya 3 orang, 4 sama anak bayi itu. Data dari BPBD mencatat sekitar 2.504 rumah tergenang dan 1.000 lebih terdampak bencana ini. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah yang terendam banjir. Dari Pelaihari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah yang diketahui adalah putra dari pelatih Valencia Fernando Martin Carreras, warga negara asing asal Spanyol pada hari ke-12 pencarian. Petugas menemukan jenazah yang diketahui bernama Martin Garcia Mateo berumur 11 tahun, warga negara asing Spanyol di bangkai kapal kilometer KM Putri Sakina di perairan Pulau Padar. Informasi penemuan berawal dari laporan nelayan setempat. Setelah dievakuasi, jenazah korban selanjutnya dibawa menggunakan kapal negara SAR Punta Dewa menuju pelabuhan Marina Labuan Bajo. Sebelumnya pada hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan juga telah menemukan jenazah Fernando Martin Carreras, pelatih tim sepak bola wanita Valencia FC Femenino B asal Spanyol. Dan hingga saat ini operasi SAR masih terus dilanjutkan untuk mencari korban lain yang masih dinyatakan hilang. Korban diketemukan bersama dengan bodi kapal. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo. Setelah itu dilanjutkan menuju ke rumah sakit untuk dilaksanakan identifikasi. Selanjutnya tim begitu menemukan 1 korban, tim melaksanakan penyelaman di bodi kapal dengan hasil nihil. Demikian disampaikan terkait dengan 1 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional mengungkap sindikat pengedar narkotika di Jakarta Utara. Selain mengedarkan, 4 pelaku yang ditangkap juga meracik dan membuat produk narkotika di salah satu apartemen di Jakarta Utara. BNN berhasil mengungkap sindikat pengedar dan peracik narkoba di kawasan Jakarta Utara. Dalam pengungkapan ini, 4 pelaku telah ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Desember 2025 lalu. Berdasarkan investigasi BNN, 4 pelaku juga diketahui meracik dan membuat narkoba di salah satu unit apartemen di Jakarta Utara. Keempat pelaku diketahui menyuntikkan cairan narkotika etomidate ke dalam liquid vape dan minuman berasa yang kemudian dijual dengan harga Rp2 juta per produknya. Olah TKP yang dilakukan oleh para penyidik menemukan ada ribuan bungkus happy water, gitu, termasuk bungkus merek minuman lokal yang dijadikan sebagai penyamaran
peredaran daripada happy water. Yang pertama, kemudian yang kedua, penyidik juga menemukan hampir 10.000 cartridge kosong yang siap untuk diisi dari hasil olahan narkotika plus dengan alat injeksi, jadi jarum suntik yang untuk mengisikan cairan narkotika ke cartridge liquid vape itu. Investigasi lanjutan masih terus dilakukan guna mengusut kemungkinan adanya keterlibatan sindikat internasional. Minibus silver yang dikemudikan seorang pria terekam melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Arteri Kalimalang, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sampai ke Jalan Jakasampurna. Bahkan sepeda motor masuk ke dalam kolong mobil hingga terseret beberapa meter. Diduga sopir panik menabrak motor setelah sebelumnya melawan arah dan menyenggol mobil lain. Mobil akhirnya berhenti usai dikejar warga. Mobil pelaku pun alami sejumlah kerusakan usai diamuk. Pengendara motor selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ini bukan satu arah. Nah, dia itu lawan arah, mau ke arah sini. Udah diperingati sama orang-orang situ. Direpetlah motor itu sampai sini, tapi orangnya nggak apa-apa. Sedangkan sopir minibus diamankan petugas kepolisian Polsek Bekasi Kota untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ugal-ugalan mobil yang dikemudikan wanita dikejar warga di kawasan wisata di Pangandaran, Jawa Barat. Ya, mobil akhirnya berhenti setelah diadang polisi. Aduh, kabur lagi ya. Kabur lagi, gebukan ini. Warga berupaya menghentikan sebuah mobil yang diduga ugal-ugalan dan tidak melakukan pembayaran di sejumlah tempat di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Awas! Warga mengejar mobil yang dikemudikan wanita. Mobil akhirnya berhasil diadang oleh 2 polisi di sekitar kantor Kecamatan Pangandaran. Pengemudi wanita asal Bandung ini diamankan polisi agar tidak diamuk massa. Pengemudi beserta kendaraannya dibawa ke Mapolres Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pengemudi mobil mengalami depresi setelah ibu dan suaminya meninggal dunia. Mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan di kawasan pantai wisata Pangandaran. Pada saat ini kami dari Pamapta dan Satreskrim telah melaksanakan pemeriksaan awal, kemudian kami berkoordinasi dengan keluarga yang bersangkutan dan Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan. Polisi masih memeriksa intensif pengemudi wanita tersebut. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi video viral dan menyerang